Anak remaja ya, anak umur 6 tahun sampai 10 tahun, 12 tahun itu seringkali juga datang ke kita itu ngeluhnya pegel, nyeri gitu ya. Itu akhirnya ya coba saya periksa. Ya alhamdulillah sih dok, ternyata benar dok. After dia sudah 2 tahun keliling dan memang terlihat sudah mulai depresi karena nggak sembuh-sembuh. Sembuh sih dok, alhamdulillah. Jadi tulang ini kan bisa bergerak. Badan kita kan isinya tulang semua nih dok. Isinya tulang, di jari ini aja pada banyak. Ataupun jalan ya. Ini kan lutut kita kalau jalan gini nih. Nah, mestinya antar tulang ini nggak kena. Bunda Podcast. Kita ketemu lagi di acara Pediatric Series ya. Kali ini kita akan membahas atau ngobrol dengan sesuatu yang buat saya juga baru. Justru karena baru kita pengen ngobrol nih. Di sini udah ada Dokter Reno nih ya. Iya. Dokter Reno siapa? Yunara. Dokter Reno Yonora. Dokter Reno Yonora. Sebetulnya spesialis anestesi. Tapi saya tahu bidang yang ditekuni itu baru gitu ya. Iya. Saya juga banyak melihat Instagramnya Dokter Reno ya. Jadi buat saya itu sangat menarik karena ini sesuatu yang buat kita dokter anak juga baru. Dan saya percaya pasti ini ada sesuatu yang kita bisa kerjakan sama-sama. Pasti gitu ya. pasti ada Dokter Reno. Mungkin Dokter Reno sebagai ini ya pembukaan dulu ya supaya tahu ini bidangnya anestesi, tapi sebetulnya bidang yang kekhususannya apa ya, sehingga sekarang kan kayaknya banyak workshop yang banyak dokter itu yang juga lebih spesifik ya. Silakan Dokter Reno. Halo, selamat siang nih para bunda dan anak-anak Indonesia. Saya Dokter Reno, saya memang dokter spesialisnya anestesi. Cuman saya sudah subspesialisnya di nyeri intervensi. Apa sih nyeri intervensi ya? Ya itu mungkin harus diterangin dulu tuh. Nyeri intervensi ya. Jadi kalau tentang nyeri definisinya udah pasti. Ini pasti ada ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan aja dok. Itu nyeri biasanya. Iya. Oke, kalau intervensi berarti kita masuk ke dalam. Nah itu definisi yang realnya. Berarti kita menangani nyeri tapi di dalam. Nah, kebanyakan nyeri di dalam itu tidak bisa diungkapkan secara real, dok. Apalagi anak-anak. Nah, anak-anak tuh susah mengungkapkan nyeri. Ketidaknyamanan yang dia rasakan, dia pikir kalau ngomong ke mamanya bagaimana, kalau sudah diungkapkan pun belum tentu seperti yang digambarkan itu sesungguhnya. Nah, jadi kita di bidangnya saya di interventional pain itu menangani nyeri ke dalam, tapi tidak pakai pisau. Ya, itu yang digemari oleh orang tua sebenarnya. Jangan pakai pisau, jangan pakai macam-macam gitu ya. Dan tidak pakai obat berkepanjangan. Ya karena sih sebetulnya banyak juga nih keluhan-keluhan anak ya. Dok ya, mungkin kita mulai aja ya. Artinya gini, yang paling jelas sih anak ini kita kan sebagai dokter anak mengira-ngira gitu ya. Jadi yang sering banget kalau anak remaja ya, anak umur 6 tahun sampai 10 tahun, 12 tahun itu seringkali juga datang ke kita itu ngeluhnya pegel, nyeri gitu ya. Itu satu ya, pegel, nyeri. Biasanya mereka di daerah-daerah sini gitu ya. Yang kedua seringkali anak-anak yang kayak baru banyak loncat-loncat beraktivitas itu juga sama mengeluhnya nyeri. Nah, kita kan dokter anak yang tidak spesifik banget belajar tentang pain atau nyeri itu. Mungkin Dokter Reno punya pengalaman gitu ya, pengalaman di layanannya. Kira-kira apa yang harus diantisipasi oleh orang tua atau kita sebagai dokter anak yang seringkali anak itu datang, orang tuanya mengantar anak dengan keluhan-keluhan yang tidak spesifik gitu. Ya bingung mengungkapkannya. Betul. Menarik sekali karena dulu saya pertama kali itu memang kita saya menangani pasien itu ya ibaratnya udah di atas 15 tahun ya dok umurnya. Jadi pertama kali saya mendapatkan anak-anak itu saya dikirim rujukannya di dokter anak dok. Tumben ada pasien anak gitu kan. Jadi saya terima anaknya diem aja gitu ya dok ya. Terus saya baca tapi tulisannya di situ depresi. Waduh, saya langsung telepon dokter anaknya nih dok pertamanya. Dok salah kali ya, bukan dokter Reno saya mungkin ini gitu. Kenapa ke saya? Oh ternyata enggak dok, ini pasien udah keliling-keliling dok, mencari solve the problem anaknya. Menurut anaknya nyeri, tapi dia nggak bisa ngungkapin nyeri kepala, sama leher waktu itu dok. Tapi kok tidak sembuh dengan obat dan begini-gini. Tidak sembuh, akhirnya sayalah dokter anak yang kesekiannya dok. Terus saya buka Instagramnya dokter Reno. Ibu, jadi saya tunjukin ke ibu pasien.
jangan-jangan ini dokternya Bu katanya. Karena mungkin ini bukan nyeri yang seperti yang sering dialamin biasa saja ya Dok ya, untuk remaja itu. Jadi akhirnya ya coba saya periksa. Ya alhamdulillah sih Dok, ternyata benar Dok. After dia sudah 2 tahun keliling dan memang terlihat sudah mulai depresi karena nggak sembuh-sembuh. Sembuh sih Dok, alhamdulillah. Ya waktu itu kita kerjakan. Jadi itu pertama kali. Tapi waktu itu lebih susah lagi Dok. Karena dia kalau disentuh teriak. Nah itu sudah late ya Dok, karena udah 2 tahun. Jadi sometimes nyeri yang nggak terungkapkan itu bisa menjadi suatu nyeri kronis yang akhirnya lebih parah. Nah supaya tidak jadi seperti itu, jadi ibu-ibu, para remaja atau anak-anak ya Dok, sekarang kan aktivitasnya dari mulai umur 5 tahun ke atas sudah aktivitas gerakannya udah oke banget ya Dok, untuk kemana-mana. Nah jadi ada sesuatu yang perlu kita perlu ketahui ya Dok. Yang namanya nyeri itu ada 2, nyeri tumpul sama nyeri tajam. Biasanya itu mengungkapkan itu kalau sudah nyeri tajam. Tapi nyeri tumpul itu yang seperti Dokter Tivi bilang tadi, pegel, nggak enak, kaku, nggak nyaman ya, seperti berat. Nah itu Dok, terutama kalau berhubungan sama gerakan. Jadi dari tidur mau bangun, dari bangun mau tidur, dari berdiri mau duduk, dari duduk mau berdiri, ataupun mau mengerjakan sesuatu merasa pegel. Nah itu berarti kemungkinan itu nyeri sendi Dok, nyeri tumpul. Nah ini kalau berulang, muncul lagi, nah itu berarti dia sudah ada mulai masalah di sendi. Kalau ada gerakan aja, saya mau ini Dok, ketika saya mau ini, nah itu bahasa. Itu sudah sinyal bahwa dia ada berhubungan sama gerakan. Atau ada anak-anak olahraga. Setiap habis olahraga itu, misalnya dia seneng apa gitu ya Dok, bulu tangkis misalnya. Setelah bulu tangkis, setiap pulang bulu tangkis kok pegel. Harusnya kan mungkin hanya di awal-awal klub barunya dia itu saja dia pegel. Tapi setiap olahraga ataupun basket dan sebagainya dia mengeluhkan ada yang pegel. Berarti kemungkinan ada masalah di sendi Dok. Masalah sendi ini nggak berhubungan sama kekuatan tulang Dok, walaupun rajin minum susu, menjaga makanan, aktif terus berolahraga dan dia punya teknik olahraga yang baik, sayangnya tidak terlalu bisa berhubungan dengan modal bantalan sendi kita Dok. Ketika seseorang punya bantalan sendi yang nggak bagus, itu gampang penyet Dok. Jadi tulang ini kan bisa bergerak. Badan kita kan isinya tulang semua nih Dok. Isinya tulang, di jari ini aja pada banyak tulang. Nah supaya kita bisa tulang itu tugasnya untuk bergerak, untuk aktif. Ketika kita mau begini, mau begini, begitu, ataupun begini, ataupun jalan ya. Ini kan lutut kita kalau jalan gini nih, mestinya antar tulang ini nggak kena. Ketika dia bantalannya nggak bagus, dia akan kissing. Sama tulang ini kissing. Nah ketika dia jalan aja, kena. Sekali kena, pegel nih. Nggak nyaman, belum tentu sakit langsung loh. Gambarannya cuma pegel karena di otak. Atau anak-anak biasanya anak-anak kan suka tiduran telentang, habis itu gadgetnya begini, dia sambil telentang tengkurap ya, habis itu gadgetnya. Atau cara dia mainkan sekarang kan kita punya aneka ragam kursi-kursi nih Dok, game kelamaan, ataupun sambil tiduran, nonton YouTube segala macam. Itu ada posisi-posisi yang normally harusnya tidak boleh. Kenapa? Ketika kita tengkurap, kepalanya ngadep ke atas, gitu. Ini sendi-sendi di sini ya, faset leher bagian belakang itu akan trigger Dok, untuk terjadi kissing. Dan ketika dikepencet lama, terus kan kita kalau ngetik, kita aja kalau ngetik kayak gini Dok, ini kalau kita posisinya salah, ini ada yang kissing Dok, tulang sama tulangnya. Ketika kita punya bantalan nggak bagus, tulang sama tulangnya ini gesek. Tulang sama tulang itu kan benda keras ya Dok. Kalau dia kena, nah itu kayak lecet kan. Tapi kalau kenanya terus-terusan, selalu pakai gadget. Coba kalau kita tiduran, kita kan nggak sadar. Kadang-kadang kita jawab telepon, oh iya gimana. Padahal kita lagi nggak tiduran Dok, nggak kuat kan Dok kalau begini terus karena pegel. Tapi kalau tiduran itu kan gravitasinya udah dipindahin ke tempat tidur, jadi kita semua bisa kita lakukan kalau di tempat tidur. Nah penyebab nyeri yang terbanyak itu yang nyeri tumpul Dok. Nyeri tumpul, betul. Trauma itu hanya akan menyebabkan nyeri tajam ya, tapi nggak banyak tuh case-nya. Yang terbanyak tuh nyeri tumpul dan biasanya cuma dianggap pegel biasa, diurut-urut saja. Nah kalau mamanya suka urut-urut aja, anaknya dianggap itu tuh bukan nyeri. Pegel itu Dok sering tersembunyi karena dianggap bukan sakit. Tapi jadi dibiarkan gitu ya? Dibiarkan. Ya, datangnya itu ketika
kissingnya udah terlalu sering, Ya. kebiasaan sehari-hari yang salah aja sih dok, nggak Ya. harus trauma. Ya, tapi sebetulnya ya kalau sekarang kan menghindari mereka bermain gadget atau mereka susah. dalam rangka sekolah, mereka harus melakukan aktivitas tugas-tugasnya itu di laptop. Sebetulnya hal-hal sederhana apa yang bisa dianjurkan supaya tidak terjadi tidak jadi trigger munculnya kissing itu. Jadi yang pertama memang posisi dok. Posisi, betul. Sekarang kita sudah mulai bagus sih dok. Ini zaman kita masih sekolah kan kursinya yang berdua panjang, terus kita nulis begini. Udah dirubah kan sama pemerintah harus satu-satu. Dan itu betul, itu menuju postur yang betul untuk belajar dok. Tetapi tentang sudut meja dengan yang posisi dia menunduk segala macam itu harus dari perhitungan. Kadang-kadang kita kan sudah ada meja komputer yang lubangnya sebelah sini, kursinya di sini tapi komputernya sebelah sana. Itu aja sudah bisa membuat satu sisi. Jadi dia nggak boleh begitu gitu. Iya dong. Kalau dia begini berarti dia punya, harusnya dia punya kursi yang fleksibel untuk begini dan bagus. Tapi sayangnya kan sekarang kursi-kursi aneka ragam dok. Semakin dia bebas untuk meletakkan badannya itu semakin banyak dicari. Tetapi itu berisiko kan dok. Karena secara natural postur dia tidak boleh begitu, anatomikal yang normalnya kan tidak begitu ya. Kalau dia itu akan berisiko dipanggul juga, segala macam loh. Karena kalau kita berdiri tanpa kursi, kita nggak sanggup pada posisi yang lama, misalnya seperti begini terlalu lama ataupun begini terlalu lama itu nggak kuat dok kalau tidak ada bantal, tidak ada ini. Nah padahal kan nggak kuatnya itu karena itu mulai kissing. Ya gini, kita gini, sambil tiduran, jawab WhatsApp kayak gitu tuh. Itu salah satu habit yang membuat terjadinya repetitive injury. Repetitive injury ini biasanya hanya kayak rutinitas biasa aja, tapi kita lupa cara kita nulis. Karena kita tulis suka miring, ya gitu kan dok. Itu adalah normal position yang kita rubah-rubah, yang kita normal-normalkan, itu nggak normal. Itu repetitive injury itu yang harusnya kita hindari. Injury-nya itu tidak harus crashing ya, tapi cuma kayak gini nih. Kita cara baca yang salah, ini kissing ini ya dok, atau menunduk terus, termasuk menunduk terus dok. Ini akan seperti kalau kita anggap ini kue biskuit ya, ini tulang sama tulang itu kan ada bantalan di leher. Kalau kita nunduk terus tuh kayak biskuitnya, biskuit atas mencet biskuit bawah. Itu kalau krim kita nggak bantalan kita nggak bagus tuh kayak krim yang gampang penyet dok. Teken gitu kan kita gini terus kan neken gitu loh. Bantalan tuh bisa kepencet, melebar kayak mundur. Nah kalau secara radiologi tuh kelihatan seperti bulging. Bulging itu dari bantalan yang gampang penyet kalau saya sih. Jadi bulging itu muncul dari gitu dok. Habit. That habit dari position ya dok. Nah, menurut dia nggak ada apa-apa nih, tapi one day akan terjadi. Gitu. Jadi satu posisi kan. Nah sekarang misalnya ya, memang pekerjaan atau anak itu harus melakukan itu. Ada nggak sih yang mungkin sekali-sekali dia harus ngapain, gitu. Apa advice yang sederhana supaya mereka bisa melakukan aktivitas itu karena mereka harus mengerjakan, tapi mencegah supaya tidak bulging itu. Betul dok. Jadi sebenarnya yang membuat kita tuh kadang-kadang kita pengen kegiatannya begini, misalnya menunduk lama, tapi kita kan jarang olahraga. Jadi komposisi untuk pergerakan itu nggak hanya tulang ataupun join, tetapi ada muscle dok, ada otot. Nah ketidakfleksibilitian dari otot ini akan membatasi sebenarnya dok. Ketika dia harusnya begini, tapi dia begini, akhirnya ada yang membuat posisinya jadi salah. Ketidakmampuan otot untuk mengikuti gerakan kita akan memberi kita pada posisi yang keliru. Mobilitinya jadi tidak sesuai dok. Sehingga flexibility dari ini tuh membuat ada sesuatunya akhirnya kalau kita malas olahraga 3 hari aja. Terus otot tuh mulai kaku. Ketika pada otot itu menempel minimal di 2 tulang yang berbeda. Ketika otot kaku, dia harusnya kan otot itu begini. Nah, ketika kita mau gerak kita mau putar otot itu bentuknya makanya bulat. Tujuannya untuk begitu. Tapi kalau 3 hari aja kita jarang olahraga, jarang melatih otot-otot gitu ya. Dia kalau mau bergerak ini kaku. Nah, tapi kadang-kadang kita maksa gitu. Ketika kita maksa, logikanya apa? Kalau otot menempel minimal di 2 tulang yang berbeda, berarti ada gerakan itu yang membuat satu pergerakan yang bisa membuat otot tulang yang lain itu agak ikut-ikut gara-gara ketarik dok. Karena ototnya kaku.
Oke, jadi sport atau olahraga adalah salah satu harusnya kebiasaan ya. Harus kita, senam pagi Indonesia itu ternyata terbaik tuh. Iya, setelah saya diintervensi dulu ya, waktu sebelum masuk sekolah, masuk kelas, kita semua olahraga. Siswa-siswa tuh harusnya mulai dikembalikan ke senam pagi Indonesia. Dulu kan kalau kita ya dok, kita selalu setiap pagi 10 menit tuh 10-15 menit senam pagi, tipe A, tipe C, tipe B, sampai tipe D ya dok, gerakannya. Dan kita ambil ketawa-ketawa aja padahal itu juga untuk melemaskan otot-otot yang tadi kaku ya, mungkin dari rumah, betul. Baru bangun tidur, belum sempat ngapa-ngapain. Menulis, tapi dokter bisa ini nggak? Kita dulu kan jarang mengeluhkan sakit kepala, sakit leher. Sekarang lebih dulu, itu ya, lebih banyak ya. Kenapa? Karena kita dulu tuh selain kita senam pagi Indonesia, hobi kita apa dok kalau istirahat? Mentally, bergerak, aktivitas fisik ya. Betul dong. Kalau sekarang kan anak-anak kan kalau sudah langsung ini, kesempatan keluar main, langsung lihat. Jadi dia pada satu posisi di mana dia, yaitu dok, repetitif kebiasaan. Ini bagus banget loh Dokter Eno. Kita mungkin harus mensosialisasi ini, betul. Ya, bukan hanya berhenti di podcast atau di Instagram, tapi mungkin harus ke sekolah-sekolah ya, sehubungan dengan Hari Anak. Ya, Hari Anak Nasional ini semua Juli ini kita semua ya vaksinasi dihubungkan dengan Hari Anak, menyusui dihubungkan dengan Hari Anak supaya nantinya anak-anak itu baik ya. Jadi saya rasa sih bergerak sebelum mereka ke sekolah atau belajar itu sebaiknya kita memang sosialisasi ke, mungkin bukan hanya ke masyarakat tapi ke guru-guru ya yang memegang anak-anak sekolah ini ya. Biasanya mungkin mudah-mudahan kalau itu menjadi satu program di sekolah dilakukan secara rutin, mudah-mudahan tadi yang sakit-sakit nggak jelas itu bisa berkurang gitu ya. Pas jam olahraga saja. Iya betul. Nah Dokter Eno, saya pengen tahu Dokter Eno kan tadi ya, jadi kan Dokter Eno kemarin menyinggung bahwa artritis itu sekarang lebih awal ya. Kalau dulu kan kayaknya udah umur 50, 60 baru, tapi kalau sekarang trennya lebih muda. Ya, mungkin tadi yang sudah dijelaskan tadi bisa menjadi faktor, tapi ada faktor lain nggak sih Dokter Eno yang artritis pada anak itu? Ada. Jadi yang namanya misalnya ini tidak, artritis itu kan sakit sendi ya? Nyeri sendi ya. Memang ada dok hubungannya. Jadi kalau saya sering nasihatin sama ibu-ibu yang datang ke pasien saya, kan dulu rutinnya ya di atas 30 ya dok. Ibu hati-hati ya gitu anaknya gitu. Oh emangnya diturunkan ya dok? Bukan Bu. Tetapi kalau gini Bu, kalau artritis itu, kalau ibunya artritis, anaknya mungkin saja artritis, itu sebenarnya bukan karena diturunkan langsung, tetapi itu mirip kayak bakat ya Bu ya. Jadi kalau ibunya bisa nyanyi, bapaknya bisa main piano, mungkin anaknya ada yang bisa nyanyi atau pintar main piano atau enggak juga sama sekali. Nah hati-hati kalau ibu artritis, berarti kan ibu punya bantalan yang kurang bagus ya. Itu mungkin saja anaknya bisa, tetapi anak ini bisa ngikut ibu atau ngikut bapak secara komposisi anatomi. Saya bilang itu menjadi suatu mention. Oh kalau ibunya artritis, jadi ya anak-anaknya mendingan dicek juga. Tetapi biasanya sampai pernah satu keluarga. Jadi memang ternyata, oh pantas tuh anak saya. Jadi pas ketika kita periksa, ternyata itu yang membuat terjadi batasan dari aktivitas mereka. Karena kan malu, apalagi perempuan nih kadang-kadang ya dok, nggak berani ngungkapin karena dia penari, tapi kok nggak enak ya setelah 2 tahun jadi penari kok kayaknya nggak nyaman. Itu ada dong, sedih kadang-kadang, tapi sekarang udah pada nari lagi. Iya, apalagi terutama yang memakai lekuk-lekuk badan lebih banyak itu ya dok ya. Jadi faktor-faktor lain adalah hobi atau memang orang tuanya artritis, itu bisa anaknya ada kemungkinan memiliki komposisi tulang dan sendi yang mirip seperti orang tuanya. Jadi itu bisa dibilang genetik atau perilaku orang tua yang ditiru anak atau dua-duanya. Jadi bisa ya? aja dia mengikuti tulang papahnya ya bentuknya, tapi sendinya mamahnya. Wah itu ketian kalau kayak gitu. Berarti dua-duanya dia dapat. Benar dong. Saya sudah ngelihat. Jadi sebaiknya orang tua ya memang kalau memang dia, kalau sekarang kan nggak mau dibilang encok ya dok. Nggak pasti ngomongnya enggak kok dok, cuma pegel-pegel aja. Tapi kok udah 3 tahun pegel-pegel aja itu udah nggak wajar. Nah itu dok, sebaiknya dia juga sedikit aware sama anak-anaknya. Jangan hanya melarang gadget, tetapi risk dari gadget itu sendiri harus dia sampaikan. Cara dia anak-anak ini duduk,
memakai gadget mereka. Itu juga menjadi satu ini. Terutama ibu-ibu yang anak-anak dengan anak-anaknya berprestasi di olahraga, itu juga dilihat, Bu. Karena teknik, keinginan yang kuat, seru-seruan yang olahraga juga harus dilihat, dinilai. Anak ini kok setiap pulang basket kok sakit, teman-temannya kan enggak, ngomongnya jatuh. Nah, beberapa hal itu ternyata jatuhnya ya karena dia nggak punya sendi yang kurang bagus. Sayang, harusnya di-maintain. Siapa tahu benar-benar kemarin ada pasiennya 13 tahun, sudah bertahun-tahun itu tidak pernah sembuh sakitnya, dia main basket. Akhirnya dia dibawa ke siap dokter, gak sembuh-sembuh. Terus ketika saya bilang, kamu sakitnya ini, coba deh, kamu gerakan sambil loncat ataupun kamu begini-begini, mana yang nyeri? Oh ternyata pas ini, oh ternyata meniskusnya. Saya bilang, saya kasih gambar video, ini meniskus tuh ini. Coba kamu gerakan. Iya dok, pas itu. Nah itu yang cedera saya bilang. Kalau kayak gini sebenarnya basket itu bukan olahraga kamu. Aduh nangis dong di depan. Aduh jadi saya bingung sendiri. Aduh dok, dia ini loh dok, ini. Oke, kita coba ya gitu. Terus sekarang udah di treatment selama berapa kali, sekarang udah main basket, ternyata memang dia yang dari jauh bisa itu dok, tuh yang nilainya 3 itu dok, keren banget. Pasien saya Eki kamu udah keren banget, mamanya pertama kali dia ini ikut turnamen lagi jadi aduh dok aku takut tapi sekarang udah bisa. Jadi maksudnya hobi mereka jangan sampai berhenti gara-gara itu. Mereka berprestasi, mereka punya hobi juga harus dilihat, dipantau anak-anaknya, kasihan karena sudah terlanjur malah dijelek ya dok. Ya, kalau misalnya dengan berat badan ya sekarang kan anak-anak itu banyak juga ya yang kelebihan berat badan. Saya teringat ini karena saya punya pasien yang 100 kilo ya. Berat badannya 100 kilo. Kalau kita lihat juga ayahnya juga gede gitu ya. Nah, 100 kilo itu umur 13 tahun atau 14 tahun gitu ya. Nah, dia itu mengeluh sakit di sini gitu ya. Saya sih menduga waktu itu mungkin karena gadget segala ya. Tapi kalau dari sisi dokter Eno tuh sebenarnya tadi kan berhubungan dengan otot, berhubungan dengan exercise, kemudian dengan posisi gitu ya. Itu ada hubungannya yang memang itu adalah akibat dari kumpulan itu semua, atau anak yang gemuk dibandingkan anak yang kurus itu punya faktor risiko lebih untuk mengalami nyeri tumpul itu, atau sama aja karena gaya hidup dan macam-macam itu? Enggak, betul. Jadi kalau tadi saya baru menentukan satu. Jadi penyebab nyeri yang terbanyak itu cuma 2. Kalau dari saya kebiasaan sehari-hari yang salah, entah itu gadget, entah itu hobi, entah itu pekerjaan, pekerjaan yang jadi reception gitu juga duduk itu juga beresiko. Itu dok. Yang kedua adalah gravitasi. Gravitasi ini kalau normally kita saja yang membuat gravitasinya itu banyak dok, apalagi perempuannya dok ya, udara. Jadi kalau pasien-pasien yang gemuk itu pasti beresiko, lebih beresiko untuk mendapatkan nyeri karena secara gravitasi dia lebih dari kita dok, beban dari tubuh menopang. Mungkin yang dia keluhkan itu sekarang lehernya, padahal mungkin sendi-sendi lainnya juga ada karena beban gravitasi dok. Nah, beban gravitasi ini tuh sering jadi teledor. Komposisi gravitasi yang kita sering nggak tahu itu gini. Kalau kita berdiri jelas tuh gravitasinya dari atas ke bawah. Semakin kita gemuk, kalau perempuan payudara, pantat, perut 1, perut 2, perut 3, nah itu menjadi resiko. Tetapi kalau kita duduk, ini gravitasinya tuh seolah udah kita taruh di kursi dok. Semua posisi, semua gaya itu kita bisa kerjakan kalau kita di kursi dok. Karena kita tidak merasakan gravitasi yang sesungguhnya. Padahal beban itu tetap ada. Apalagi kalau tidur dok. Seperti hampir-hampir kayak nol dok. Itu semua gaya kita bisa kerjakan di tempat tidur. Dan itu kita lupa. Ketidakmampuan kita ataupun beban gravitasi yang lain itu membuat kissing. Jadi misalnya kita bantalannya gampang penyet ya dok. Terus kita berat. Dari atas ke bawah, perutnya banyak seret. Kita loncat-loncat saja dok. Jadi itu namanya kalau kita menyebutkan ada impact ekstra secara gravitasi. Kalau kita punya berat badan yang ekstra, pasti beresiko. Yang punya berat badan lebih pasti lebih beresiko terkena artritis. Proses desak ruang juga dok. Iya, ini bagus banget ya. Nanti kita mungkin harus melakukan diskusi
mudah-mudahan bersama orang Berlanjut tua. kita ya, Dok. Tapi mungkin harus ada dokter gizi ya, Betul, yang dalam hal termasuk ini nanti juga. membantu ya, karena Betul. Dokter Reno kan lebih ke pain dan Yes. bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas yang Yes. disarankan, termasuk Yes. mengatur posisi. Betul. Tetapi mungkin kita akan bicara diskusi mungkin dalam bentuk webinar atau bisa dalam bentuk podcast Iya. seperti ini. Betul. Yang mudah-mudahan ini kita bisa sampaikan ke masyarakat. Dalam Iya. hal ini mungkin dari guru, dari orang tua Betul. yang anaknya masih kecil-kecil, yang sifatnya pencegahan, gitu Betul, ya. jangan Dokter. menua lebih awal ya. Iya. Jangan Iya. sampai anak-anak Anda menua lebih awal. Iya. 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 Kita aja Oke. yang udah tua nggak mau. Iya, nggak mau, ya. Nah, nanti sebagai closing statement Siap. mungkin dari Dokter Eno ada Oke. pesan, Oke. ya. Pesannya sehubungan sekarang kan Hari Anak, ya, dalam rangka Hari Anak nih. Pesannya apa supaya tadi ya nyeri-nyeri tumpul itu tidak semakin mudah terjadi gitu ya? Apa yang bisa dicegah gitu? Apa yang hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau orang tua? Oke. Silakan, Dokter Eno. Halo Bunda dan anak-anak Indonesia, kemajuan zaman jangan sampai membuat kita tuh lupa bahwa kita tuh tetap harus menjaga kualitas hidup kita sehari-hari. Ya. Jadi kebiasaan, hobi, pekerjaan, beban sekolah dan sebagainya. Kadang-kadang bawa tas ransel berat aja itu juga salah satu penyebabnya, Dok. Nah, itu jangan sampai membuat kualitas hidup kita jadi menurun karena nyeri. Karena nyeri, Dok. Ya, Karena ya, hidup Anda pasti lebih berkualitas kalau tanpa nyeri. Itu ikonnya, Dok. Ya, oh oke. Terima kasih Dokter Reno. Terima Siap, kasih. dokter. Kita nanti ketemu lagi, kita bahas yang lain. pasti. Terima kasih sudah mengikuti Pediatric Series ya podcast. Dadah, sampai jumpa.